Ajeng, sayang, mana celana, teriak Raka ketika Ajeng masih berada di kamar mandi. Pria itu sejak tadi mengobrak-abrik lemarinya karena tak kunjung menemukan kandang untuk burung kesayangannya itu. Sayang, cek, apa sih? Berisik banget. Ajeng langsung menatap Raka dengan tajam. Mana celanaku sayang, mana ku tahu, Ajeng menjawab acuh sambil mengedikkan bahunya. Tega banget kamu sama aku Yang. Udah aku bilang berhenti panggil aku kayak gitu. Jijik dengarnya tahu nggak? Ajeng tetap tidak peduli pada suaminya yang masih menggunakan handuk saja untuk menutupi tubuhnya dari sebatas pinggang. Ajeng memang sengaja tidak menyiapkan baju untuk Raka. Mulai hari ini dan seterusnya, bukan hanya baju Raka saja yang tidak akan Ajeng siapkan, tapi yang lainnya juga sama, biar pria itu tahu rasa. Raka mendesah panjang, dia tak bisa lagi mendesak istrinya untuk membantunya mencari baju. Dia kembali mencari ke seluruh penjuru lemarinya untuk menemukan kain pembungkus itu. Dia juga harus memilih bajunya sendiri mulai hari ini. Kamu kok rapi gitu, emangnya mau kemana? Tanya Raka pada istrinya sambil memakai bajunya. Pasalnya Ajeng pagi ini tampak berbeda. Biasanya istrinya itu hanya akan menggunakan setelan rumahan biasa atau dress simple untuk pakaian sehari-harinya, tapi saat ini Ajeng mengenakan rok span berwarna krim dipadukan dengan kemeja dengan lengan sebatas siku berwarna merah bata. Raka tentu saja mengakui kecantikan istrinya itu. Di usianya yang ke-33, Ajeng justru semakin terlihat awet muda. Wajahnya tak menunjukkan umurnya saat ini. Rambut sebatas punggung yang lebat itu juga membuat daya tarik tersendiri untuk Ajeng. Wajah cantik dengan kulit berwarna kuning langsat itu sangat menggambarkan khas wanita Jawa yang mempesona. Tubuhnya yang hanya 160 cm itu, terbentuk begitu indah dengan berat badan ideal. Tidak kurus dan juga tidak gemuk, tapi pas sesuai dengan tinggi badannya. Bukan urusanmu, kok bukan urusan Mas Sih Yang, kan Mas ini suamimu. Ajeng melirik Raka dari pantulan cermin di depannya. Tapi aku nggak pernah ngerasa punya suami selama ini. Jelek, kata-kata pedas Ajeng selalu berhasil menancap di dada Raka. Tak ada lagi Ajeng yang lembut di depannya seperti dulu. Ajeng yang sudah lebih dulu selesai berdandan berjalan keluar kamar tanpa menunggu suaminya seperti biasa. Ajeng, tunggu Mas dong. Raka langsung mengejar Ajeng keluar untuk sarapan padahal dasinya saja belum terpasang dengan benar. Rambutnya juga masih ala kadarnya belum tersisir rapi seperti biasanya. Sugeng Enjang Bu, Pak Ginduk. Kedatangan Ajeng ke meja makan bersamaan dengan Sekar dan suaminya, serta Wulan dan Agus. Sugeng Enjang Sedoyo Mawon, selamat pagi semuanya, sapa Ajeng pada semuanya. Di Wulan, Adit dan Anga mana Mbak? Tanya Ajeng pada Sekar. Anga masih belum boleh turun dari tempat tidur. Jadi Adit yang temenin Anga sarapan di kamar. Oh masih bedrest ternyata. Ya sudah nanti abis ini Ajeng ke kamarnya aja mau kasih oleh-oleh buat Anga. Iya, adikmu pasti seneng dapat hadiah dari kamu. Dia pasti bosen di kamar terus beberapa hari ini, sahut Rahayu. Nggih Bu, pagi Bu, kedatangan Raha hanya dibalas lirikan tajam saja dari Rahayu dan yang lainnya. Ayo sarapan, seperti biasa. Rahayu yang memulai dahulu lalu disusul yang lainnya. Semuanya sudah mengambil makanan kecuali Raka. Dia masih berharap jika Ajeng akan melayaninya seperti biasa. Tapi harapannya pupus ketika Ajeng sudah mulai memakan makanannya. Mau tak mau Raka mengambil nasinya sendiri dengan perasaan begitu kecewa. Maksudnya Raka kecewa tak dapat perhatian lagi dari Ajeng akibat ulahnya sendiri. Selepas sarapan pagi, Ajeng langsung menuju ke kamar Anga dan Aditya. Tak lupa dia membawa paperback warna putih dengan tulisan salah satu brand terkenal di dunia ini. Anga, ini Mbak Ajeng. Ucap Ajeng dari luar setelah mengetuk pintu. Masuk aja Mbak. Ajeng mendapati Aditya yang sedang menyuapi istrinya. Mbak udah pulang ya, maaf nggak bisa menyambut Mbak Ajeng. Nggak apa-apa, Mbak tahu kondisimu. Mas balikin piringnya ke belakang dulu ya sayang. Titip Anga bentar Mbak. Mas ini, emangnya Anga anak kecil sampai dititipkan sama Mbak Ajeng, sahut Anga malu. Nggak apa-apa, itu tandanya suamimu sayang sama kamu. Tuh sayang, dengerin omongan Mbak Ajeng. Nggak usah malu gitu dong, Aditya malah menggoda istrinya sebelum benar-benar keluar kamar. Gimana keadaan kamu Dek? Kandungan kamu gimana? Ajeng mengusap perut Anga. Sebagai seorang istri yang sudah berumah tangga selama 5 tahun, tentunya Ajeng sangat ingin memiliki keturunan. Dia ingin merasakan yang namanya hamil dan melahirkan. Tapi semua itu tidak bisa terwujud karena tidak pernah diberikan kesempatan oleh suaminya. Besok baru mau check up lagi Mbak. Semoga aja udah nggak apa-apa dan bisa aktivitas kayak biasanya lagi.
Anga udah bosen di kamar terus. Untung aja ada ibu dan Mas Adit yang selalu nemenin Anga. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi, apa Aditya selalu baik sama kamu, Dek? Apa dia pernah nyakitin kamu? Nggak pernah, Mbak. Mas Adit baik banget sama Anga. Mas Adit selalu menghormati Anga sebagai istrinya. Anga beruntung banget jadi istri Mas Adit. Syukurlah, Dek. Mbak cuma takut kalau Aditya jadi laki-laki nggak bener. Kalau sampai itu terjadi, kamu bilang aja sama Mbak. Biar Mbak tempeleng dia. Enggak kok Mbak, Mas Adit nggak kayak gitu. Anga sampai takut melihat Ajeng yang seperti sedang kesal. Maaf Mbak nakutin kamu. Mbak cuma nggak mau kamu kayak Mbak yang rumah tangganya berantakan. Maaf Mbak, Anga nggak bermaksud Nggak apa-apa kok Dek, kamu pada udah dengar masalah Mbak dan Mas Raka kan. Doakan aja yang terbaik untuk Mbak ya. Ajeng masih bisa mengumbar senyumnya di depan Anga. Itu pasti Mbak, Anga dan Mas Adit selalu berdoa untuk kebahagiaan Mbak juga. Makasih Dek, oh iya ini Mbak bawakan oleh-oleh dari Sydney. Semoga aja kamu suka. Ajeng memberikan paperback yang dibawanya tadi. Ya Allah Mbak makasih banyak, tapi ini kan brand mahal Mbak. Kenapa harus mahal-mahal kalau cuma oleh-oleh buat Anga? Anga mendapatkan sebuah tas branded dari kakak iparnya itu. Anga terharu sekaligus merasa sungkan karena harganya yang mahal. Anga dulu juga sering membeli barang-barang dari brand itu sebelum kakaknya bangkrut dan disita semua. Sama-sama Dek, anggap aja ini kado pernikahan kalian. Nggak apa-apa kan kalau telat karena adik Sableng itu menyembunyikan pernikahannya. Siapa yang Sableng Mbak? Ups, Mbak keluar dulu ya Dek, sebelum ada yang ngamuk. Ajeng buru-buru melarikan diri dari kamar Anga di saat Aditya masuk. Bisa-bisa adiknya itu marah 7 hari 7 malam karena dari dulu tidak pernah suka jika si sebut Sableng. Mbok, boleh minta tolong nggak? Mbok Pinem yang sedang membersihkan dapur menoleh ke belakang. Bantu nopo enjih Mas. Bantu apa ya Mas? Ada kotak makan nggak ya Mbok? Saya mau bawa bekal ke kantor. Yang biasanya istri saya pakai buat bekal saya. Oh, ada Mas. Biar si Mbok bantu siapkan ya. Nggak usah Mbok, biar saya saja. Mbok Pinem carikan saja tempatnya. Nggih Mas nggih. Mbok Pinem yang sudah tahu jika hubungan Raka dan Ajeng sedang tidak baik tentunya hanya melakukan apa yang Raka minta tanpa banyak tanya. Lagi pula bukan kapasitasnya bagi wanita parubaya itu untuk ikut campur urusan majikannya walaupun dari dulu Mbok Pinem yang mengurus Sekar, Ajeng dan juga Aditya. Ini Mas, makasih banyak ya Mbok, sami-sami Mas. Raka akhirnya membawa kotak bekal itu ke meja makan yang masih tersaji lengkap sisa sarapan tadi. Raka memang sengaja membawa bekal karena sekarang dia tak punya uang lagi. Hanya untuk membeli makan siang pun dia tak punya makanya dia membawa bekal sendiri dari rumah. Untuk berangkat ke kantor nanti pun, Raka masih belum tahu bagaimana caranya. Semoga saja Ajeng mau berbaik hati meminjaminya mobil atau sepeda motor saja rasanya sudah cukup bagi Raka. Ketika Raka menyusun makanan di kotaknya, dia melihat istrinya yang berjalan dari arah kamar Aditya. Tadi dia memang mendengar istrinya ingin memberikan oleh-oleh untuk adik iparnya itu. Raka sempat melihat mata Ajeng yang terarah kepada kotak bekalnya. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik saja sebelum akhirnya Ajeng berlalu begitu saja. Seolah benar-benar tak peduli dengan apapun yang dilakukan Raka. Padahal dulu Ajeng yang menyiapkan bekal untuknya. Tapi sekarang berharap Ajeng akan menghampirinya dan membantunya menyiapkan bekal saja rasanya seperti mimpi. Raka pun segera menyusul Ajeng ke kamar untuk berpamitan pada istrinya itu sekalian mengambil tasnya. Sayang, Mas berangkat du, ucapan Raka terhenti karena Aditya justru melihat Ajeng yang sudah ingin keluar dari kamarnya dengan tas di bahunya. Kamu mau kemana sayang? Ajeng kembali menatap Raka dengan tajam karena tak suka dengan panggilan itu. Sudah berapa kali saja Ajeng memperingatkannya tapi suaminya itu tak menghiraukannya. Bukan urusanmu, sinis Ajeng. Wanita yang kini terlihat lebih menyeramkan dari macan betina itu sengaja menyenggol lengan Raka dengan bahunya saat melewati Raka. Tunggu sayang, Raka buru-buru mengambil tasnya dan memasukkan bekal yang tadi dia siapkan. Dia ingin tahu istrinya pergi kemana. Dia juga mau meminta bantuan pada istrinya untuk memberinya ongkos atau meminjamkan mobilnya. Sayang, kamu mau kemana sih? Ajeng tak menyahut. Wanita cantik itu justru terus berjalan menuju mobilnya Raka. Langkahnya yang tegas membuat ketukan sepatu hak tingginya terdengar nyaring di telinga Raka. Sayang, Ajeng masih tak menyahut. Tunggu dulu, kalau kamu mau pergi. Mas boleh minta tolong dulu nggak sama kamu? Mas boleh pinjam uang lagi nggak buat ongkos ke kantor? Atau kamu pinjamkan mobil atau motor buat Mas? Kalau nggak,
Mas nebeng sampai kantor ya. Kita searah nggak perginya. Brak, Ajeng masih tak peduli. Selesai Raka bicara, dia menutup pintu mobil Raka dengan kuat. Raka menatap Ajeng dengan sendu. Istrinya itu bahkan begitu tega membiarkan dirinya mengemis seperti itu. Serit, tapi sedetik kemudian, Ajeng menurunkan kaca mobilnya. Segini cukup kan? Di aplikasi ojol ini cukup buat PP dari sini ke kantor. Tapi kalau kamu mau mampir rumah sakit dulu ya nggak cukup. Kamu bisa pinjam uang sama pacar kamu itu. Ajeng menyerahkan 2 lembar uang pada Raka yang membuat Raka tertegun. Istrinya itu memberikan uang kepadanya hanya sebesar Rp30.000. Belum lagi sindiran dari Ajeng yang menyertainya. Cuma segini yang, kenapa? Katanya siap miskin. Kalau nggak sanggup ya udah, ayo kita ke pengadilan agama sekarang. Enggak, ini cukup kok, makasih ya sayang. Mas pergi dulu. Raka langsung menolak ajakan Ajeng dengan cepat. Raka yakin bisa membuktikan pada istrinya itu kalau dia bisa bertahan walau tanpa uang sama sekali. Raka mengulurkan tangannya pada Ajeng yang sudah ada di dalam mobil. Tapi bukannya bersambut, mata Ajeng justru menatap ke arah tangan Raka dengan pandangan seolah-olah muak. Kembali Raka harus menelan kekecewaan. Rasanya sampai sudah begitu kenyang. Nggak apa-apa Raka, ini nggak sebanding dengan apa yang kamu lakukan pada Ajeng selama 5 tahun ini. Dengan langkahnya yang pelan, Raka mulai keluar dari kediaman Satya Dinata sambil memesan ojek online. Benar saja total pembayaran dari rumah ke kantor hanya 14.900. Sepertinya Ajeng memang sudah memperhitungkan semuanya. Saat Raka berdiri di tepi jalan yang berada di depan rumah besar itu, mobil miliknya yang dikendarai istrinya lewat di depannya begitu saja. Istrinya itu tanpa menyapa atau mengajaknya naik ke mobilnya. Tapi jangankan itu, minimal membuktikan klakson untuknya pun tidak. Sebenarnya kamu mau kemana sih sayang? Gumam Raka menatap mobilnya yang mulai menjauh. Setelah berduaan dengan driver ojek online dari rumah ke kantor, akhirnya Raka sampai juga di kantornya. Kantor yang menjadi pusat dari segala usaha yang dimiliki oleh keluarga Raka. Ini Pak, makasih ya Pak. Tunggu Pak, ini masih ada kembaliannya. Aduh Pak, ambil aja. Lagian cuma Rp100. Ambil aja Pak, nanti saya kena komplain kalau saya nggak amanah. Tukang ojek itu benar-benar mengembalikan kembalian untuk Raka. Raka menatap koin di tangannya dengan miris. Dulu dia tak peduli dengan uang. Mau beli apa saja tinggal beli. Bahkan untuk memberikan uang lebih pada driver ojol itu saja Raka sudah tak mampu. Ya udah Pak saya pergi dulu. Iya Pak, makasih banyak. Raka berbalik dengan lesu menuju ke gedung kantornya. Tapi ada hal yang begitu menarik perhatiannya saat ini. Di tempat parkir, mobilnya terdiam di sana dengan begitu tenang saat ini. Mobil yang sama seperti yang Ajeng pakai tadi. Ajeng di sini. Raka segera berlari menuju gedung kantor. Dia ingin mencari keberadaan istrinya. Meski penuh rasa penasaran, tapi Raka juga kecewa kenapa istrinya itu tidak mengajaknya berangkat bersama padahal tujuan mereka sama. Raka menghentikan langkahnya di depan lobi karena semua karyawannya sedang berkumpul di sana. Ada apa ini? Raka masuk ke dalam sana. Oh Pak Raka sudah datang. Silahkan maju ke depan Pak. Perintah Rizal, asistennya. Sebenarnya ada apa ini? Raka menatap istrinya penuh tanya. Mulai hari ini, Bu Ajeng akan menggantikan Pak Raka menjadi pimpinan di kantor kita, ucap Rizal dengan lantang di depan semua karyawan yang ada di sana. Apa? Sayang, Ajeng hanya mengedikkan bahunya saja untuk menjawab keterkejutan Raka.